Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Amelia Wulandari dan rekan saya Putri Amelia. Kami akan menjelaskan tentang alat pengumpul panas matahari dan pemanfaatannya. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Amelia. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan salah satu benda langit dan pengaruhnya sangat besar sebagai sumber kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Dalam tata surya, matahari adalah pusat beredarnya benda langit di sekitarnya, serta mampu memancarkan cahaya sendiri. Alam sudah mengatur agar radiasi matahari sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Begitu banyak peristiwa alam yang terjadi di bumi karena pengaruh matahari. Semua fenomena alam di bumi sangat membutuhkan energi matahari, mulai dari angin, bisa menghembuskan akibat perbedaan suhu dan tekanan udara, adanya awan dan hujan turun. Semua fenomena alam di bumi sangat membutuhkan energi matahari, mulai dari angin bisa berhembus akibat perbedaan suhu dan tekanan udara, adanya awan dan hujan turun, perbedaan siklus air di bumi, pemerataan dan pembentangannya di permukaan bumi hingga terbentuk dataran tinggi dan rendah. Pembukaan celah sungai di aliran air menyimpan air di bawah permukaan bumi. Komposisi tanah, batu karang, endapan, konsentrasi jumlah metal, pergerakan ombak di laut, samudra, selatan, dan proses pasang surut air laut, serta sebagai proses fenomena lainnya. Dan dalam proses pergerakan matahari ini ada ayat yang artinya dengan matahari dan cahaya di pagi hari dan bulan apabila mengiringinya dan siang apabila menampakkannya dan malam apabila mempunyainya. Surat Asy-Syams ayat 1-4. Matahari memiliki energi cahaya yang sangat besar. Energi cahaya tersebut mempunyai penerangan bumi pada sisi yang luas. Cahaya matahari membantu tumbuhan melakukan fotosintesis yang menghasilkan berupa gas oksigen yang merupakan bahan utama kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu menguapkan air laut sehingga terjadi siklus hidrologi dan lain sebagainya. Kecanggihan teknologi saat ini membuat manusia berpikir untuk memanfaatkan energi cahaya matahari dengan mengubah menjadi sumber energi listrik dan menggunakan solar. Sekian hasil presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang alat atau sistem pengumpul panas matahari. Kita tahu ya, walaupun Indonesia itu memiliki cadangan minyak dan gas yang relatif banyak, akan tetapi perlu kiranya memberdayakan sumber energi lainnya, mengingat minyak, batu bara, dan gas bumi adalah sumber energi yang akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi ada gambar ya ini ya. Nah, gambar di atas itu diambil dari Global Climate Animation yang menunjukkan sebaran panas matahari di muka bumi. Daerah yang dilalui warna terang menunjukkan adanya sebaran panas yang cukup baik pada daerah tersebut, dan daerah yang dilalui warna gelap menunjukkan kurangnya sebaran panas matahari pada bagian tersebut. Indonesia berada di daerah yang dilalui warna terang sehingga memiliki sebaran panas matahari yang baik. Nah, beberapa alat yang dapat digunakan sebagai pengumpul panas matahari antara lain, yang pertama ada kolektor surya. Apa sih kolektor surya? Jadi kolektor surya itu adalah suatu alat penukar kalor yang berfungsi untuk menyerap matahari dan mentransfer masukan radiasi tersebut menjadi energi termal yang berguna melalui suatu medium fluida kerja. Kolektor pengumpul panas berfungsi untuk mengumpulkan panas matahari serta memperbesar suhu dari panas matahari dalam suatu ruangan tertutup yang di dalamnya terdapat pipa tembaga yang dirancang sedemikian rupa sebagai tempat air melakukan sirkulasi. Untuk cara kerja dari kolektor pengumpul panas ini,
yaitu panas dari matahari masuk ke dalam kolektor melalui kaca kristal yang akan menyebarkan panas tersebut secara merata di dalam kolektor. Lalu, air yang mengalir melalui pipa tembaga di dalam kolektor dan menyerap panas tersebut sehingga dihasilkan panas yang sebanding dengan panas yang berada di dalam kolektor. Nah, jadi seperti ini ya ilustrasinya. Untuk yang warna biru itu menunjukkan air dingin. Nah, untuk yang warna merah itu air menjadi panas gitu. Jadi matahari itu bisa mengubah air dingin menjadi air panas dengan kolektor surya. Gitu. Yang kedua ada sel surya. Nah, sel surya merupakan sebuah alat pengumpul panas matahari yang dapat mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik dengan proses efek fotovoltaik. Oleh karenanya dinamakan juga sel fotovoltaik. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh sebuah sel surya sangat kecil, sekitar 0,5 volt tanpa beban atau 0,45 volt dengan beban. Untuk mendapatkan tegangan listrik yang besar sesuai dengan keinginan diperlukan beberapa sel surya yang tersusun secara seri. Sel surya tersusun seri akan menghasilkan tegangan sebesar 16 volt. Tegangan ini cukup untuk digunakan supaya aki 12 volt. Untuk mendapatkan tegangan keluaran yang lebih besar lagi, maka diperlukan lebih banyak lagi sel surya. Nah, gabungan dari beberapa sel surya ini disebut dengan panel surya. Secara umum, cara kerjanya itu mengumpulkan energi cahaya matahari di siang hari. Meskipun demikian, sistem panel bertenaga matahari ini tetap dapat berjalan meskipun keadaan sore ataupun gelap. Bahkan dalam keadaan hujan, panel surya tetap dapat berjalan berkat bantuan baterai. Panel surya tersebut terintegrasi ke panel listrik rumah lewat kabel, sehingga secara otomatis konsumsi listrik dari barang elektronik di rumah menggunakan tenaga listrik dari panel surya. Sebagai informasi tambahan, jadi ada beberapa komponen panel tenaga matahari ini untuk di rumah ya. Jadi yang pertama ada panel surya, yang kedua ada baterai atau ACU, yang ketiga ada solar charge controller, yang keempat ada modul atau PV, yang kelima ada inverter to AC. Nah, ini digunakan agar dapat menghidupkan alat-alat yang tegangannya 220 volt seperti kulkas dan televisi. Yang berikutnya yaitu tentang penerapan alat pengumpul panas matahari. Ada beberapa pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari yang saat ini sedang dikembangkan. Yang pertama ada menara daya surya atau solar power tower. Pusat pembangkit listrik ini menggunakan serangkaian besar cermin untuk memfokuskan energi matahari pada sebuah menara pengumpul atau kolektor tower. Energi panas yang didapat digunakan untuk mengkonversi air yang tersedia menjadi uap tekanan tinggi untuk membangkitkan listrik. Prinsip kerja menara daya surya ini hampir sama dengan pusat listrik tenaga uap. Perbedaannya yang pokok yaitu pada energi pemanas air yang digunakan. Yang kedua ada sistem satelit daya surya atau solar powered satellite system. Pusat pembangkit listrik tenaga surya ini dapat mengatasi kesulitan luas wilayah yang diperlukan untuk menangkap energi surya. Sistem ini memerlukan satelit yang dilengkapi dengan sistem penangkap energi matahari dan berada pada suatu orbit geosinkronus atau sinkron dengan orbit bumi. Sejauh kurang lebih 22.600 mil. Keuntungan yang didapatkan jika kita menggunakan sistem pembangkit ini antara lain yang pertama dapat menerima ketersediaan energi matahari yang hampir konstan kecuali pada beberapa hari sekitar equinox ketika satelit memasuki bayangan bumi. Yang kedua, menerima arus energi yang sangat tinggi dari sistem bumi lainnya. Oleh karena itu tidak adanya atmosfer antara matahari dan sistem satelit daya matahari itu. Energi panas yang dihasilkan dari sumber daya energi matahari atau surya secara teknik bisa dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat pemanas air yang merupakan konstruksi paling sederhana dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi atau kurang lebih 90 derajat Celcius. Perangkat pengering khususnya pada proses pengeringan produk pertanian dengan level temperatur sesuai kebutuhan. Selanjutnya, perangkat destilasi air laut menjadi air tawar dan garam.
Selanjutnya, perangkat memasak yang tentunya membutuhkan level temperatur yang tinggi. Kemungkinan pemanfaatan energi matahari kalau di Indonesia itu satu bisa digunakan untuk pompa air irigasi, yang kedua stasiun-stasiun meteorologi, yang ketiga stasiun-stasiun relay untuk telekomunikasi, yang keempat radio dan televisi untuk program pendidikan, yang kelima rambu-rambu laut, yang keenam mercusuar, yang ketujuh sebagai penerangan di tempat-tempat yang tidak terjangkau energi listrik konvensional, yang kedelapan pembuatan es di kapal-kapal nelayan untuk mengawetkan ikan-ikan hasil tangkapannya. Nah, untuk memanfaatkan energi matahari sebagai tenaga listrik yang berkapasitas besar pada tahun 90-an dulu itu belum diterapkan di Indonesia. Itu karena harga sel surya yang relatif mahal gitu. Tapi sejak tahun 2013, Menteri ESDM meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di 3 tempat di Indonesia, tepatnya di Desa Karangasem, Bangli, dan Sumbawa. Proyek PLTS ini merupakan yang pertama di Indonesia sekaligus yang terbesar sementara ini. Pada tahun 2017 telah digagas gerakan sejuta surya atap atau GNSSA. Hingga pada tahun 2019 tercatat sekitar 600 rumah tangga yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya ini di Indonesia. Untuk kelebihan dan kekurangan dari alat pengumpul panas matahari itu, yang pertama, kelebihannya itu membantu mengurangi pemanasan global. Yang kedua, tagihan listrik jadi lebih hemat secara jangka panjang. Yang ketiga, menghemat ketergantungan pada listrik berbahan batu bara. Yang keempat, mudah dipasang dan digunakan. Yang kelima, tidak memerlukan lahan yang luas. Selanjutnya, untuk kekurangannya sendiri itu harganya relatif mahal. Terus pengumpul panas panel surya perlu peningkatan efisiensi secara signifikan karena banyak energi matahari yang terbuang sia-sia menjadi energi panas. Rata-rata panel surya itu memiliki efisiensi kurang dari 20%. 3. Jika tidak terpasang dengan baik, maka dapat menyebabkan overhead pada panel surya. Selanjutnya, memiliki ketergantungan pada cuaca. Demikianlah yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.